Jangan upload konten-konten yang seperti ini ya kalau kalian itu tidak ingin terkena pelanggaran. Dampaknya itu sangat fatal sekali ya Besti. Jadi bagi kalian yang sudah mendapatkan fitur monetisasi, biasanya itu kan akan langsung tameng merah ya Besti. Dan kalau udah tameng merah, biasanya fitur-fitur tidak bisa menghasilkan lagi ya, dan artinya fitur kita itu terkena dismonetisasi. Jadi sangat bahaya banget ya. Nah, apa-apa saja kontennya, dan langsung aja ya. Yang pertama yaitu konten yang mengandung kekerasan, seperti kita itu mengupload kayak tawuran, kita rekam terus kita upload, atau bahkan ada konten perkelahian ya yang mereka itu sampai mengeluarkan cairan yang berwarna merah dalam tubuh kita. Nah, ini ya Besti, pokoknya konten-konten yang mengandung kekerasan itu biasanya akan langsung terkena pelanggaran. Jadi hindari saja ya Besti. Kalian itu membuat konten-konten yang seperti itu, atau bahkan kalian yang nge-share konten-konten seperti itu ya. Biasanya walaupun kalian hanya nge-share konten-konten yang seperti itu, biasanya kalian akan langsung terkena pelanggaran juga. Yang kedua ya, konten reupload tanpa proses editing sama sekali. Yang namanya reupload artinya kita itu mengupload kembali. Jadi ya Besti, reupload tanpa proses editing sama sekali, jadi tidak ada perubahan sama sekali di konten tersebut. Itu biasanya cepat ataupun lambat akan terdeteksi juga oleh sistem Facebooknya ya, dan biasanya mereka akan langsung terkena pelanggaran konten tidak asli ya Besti. Dan misalnya lagi, kalau kalian itu ketahuan sama si pemilik kontennya, maka akun kalian itu bisa dilaporkan, dan biasanya kalian itu akan terkena pelanggaran kekayaan intelektual, dan hukumannya itu tidak main ya Besti. Dan yang paling parahnya ya, akun kalian itu bukan terkena dismonetisasi lagi ya, tapi akun kalian itu bisa di-banned oleh pihak Facebooknya ya, karena kalian itu mengambil karyanya orang lain untuk dimonetisasi ya. Sementara orang lain yang susah-susah membuat kontennya, tapi kalian tinggal mendownload, tinggal nyomot, dan langsung kalian upload di Facebook, dan kalian yang berpenghasilan. Jadi kalau reupload itu sebenarnya boleh ya, asalkan diedit sedemikian rupa agar tidak menyerupai sama persis dengan konten aslinya. Entah kalian itu berikan sentuhan video kalian, atau entah kalian bedakan dari segi uploadnya atau captionnya ya. Pokoknya terserah, bebas, asalkan tidak menyerupai sama persis dengan konten aslinya. Dan hati-hati juga dengan konten-konten yang bisa membahayakan bagi pengguna Facebook ya. Jadi Facebook itu membatasi konten-konten yang sekiranya itu bisa membahayakan bagi orang yang nonton konten kita, dan takutnya itu ditiru oleh pengguna Facebook ya. Contohnya misalnya ya, kita itu membuat video dari ketinggian dan kita sorot dari ketinggian itu, kita perlihatkan dari atas ke bawah. Nah, misalnya kita itu lagi duduk di atasnya ya, itu biasanya Facebook langsung mendeteksi konten kita itu kayak ingin bundir ya, atau bahkan konten yang berbahayanya lagi ya. Nah, pihak Facebook biasanya akan mengurangi distribusi konten yang seperti itu, karena ditakutkan pengguna Facebook akan mencontoh perilaku seperti konten kita itu ya. Dan biasanya konten yang seperti itu akan disembunyikan oleh pihak Facebook ya. Nah, lanjut, ada juga konten sadis seperti sedang memotong hewan atau menguliti hewan, itu juga termasuk konten sadis ya. Dan kalau kita perlihatkan apalagi sedang memotong hewannya dan mengeluarkan cairan berwarna merah seperti itu biasanya akan langsung terkena pelanggaran. Tapi ada juga yang memang jenis kontennya itu seperti itu ya, kayak si tukang ayam potong misalnya, karena memang jenis kontennya seperti itu. Agar lebih aman, biasanya konten-konten seperti itu dikasih hashtag atau tagar ya. Nah, ada juga konten-konten yang sudah pernah kalian upload di Facebook ya, dan kalian upload kembali, misalnya 3 bulan yang lalu kalian mengupload konten yang viral, dan setelah itu kalian upload kembali, dan biasanya cepat atau lambat akan terdeteksi juga ya, dan kalian itu biasanya akan terkena pelanggaran upload ya. Nah, jadi hindari membuat konten-konten yang tidak aman untuk orang lain, karena Facebook hanya akan menyebarkan konten-konten yang aman ya dan bermanfaat bagi pengguna Facebook. Dan sekiranya kalau konten-konten kalian yang mengandung seperti yang aku sebutkan tadi, otomatis pihak Facebook biasanya akan menyembunyikan konten kalian. Nah, kalian itu kan pernah lihat konten yang disembunyikan ya, dan ketika kalian itu mengkliknya, barulah kalian bisa melihat konten tersebut. Nah, nggak ada salahnya kan kalau kalian itu membaca-baca lagi kebijakan yang ada di Facebook, terutama 3 kebijakan ini ya Besti. Yang pertama itu kan kebijakan monetisasi konten ya, yang kedua standar komunitas, yang ketiga adalah kebijakan mitra dan partner ya Besti. Karena ini tuh sangat penting sekali ya. Masa kalian ngontennya di Facebook tapi kalian nggak tahu aturan dan kebijakan yang ada di Facebook. Jadi jangan upload lagi konten-konten yang sekiranya itu bisa menjadi pelanggaran ya buat akun kalian.